Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 08. Melanjutkan cerita sebelumnya. Pada saat yang sama, dengan peningkatan ranah Tan Yun, yang membuatnya bersemangat adalah kemampuan mata ilahi Hong Meng juga telah ditingkatkan. Sebelumnya, dia hanya bisa melihat pencapaian orang satu tingkat lebih tinggi dari dirinya. Sekarang, dia bisa melihat kekuatan orang dua tingkat lebih tinggi dari dirinya. Tan Yun tahu bahwa ketika dia memasuki tanah dewa di masa depan, dia dapat melihat kultivasi orang-orang yang lebih tinggi dari dirinya sendiri. Dengan senyum puas, Tan Yun menyuruh semua orang untuk meninggalkan menara Dewa Lingqiao. Setelah itu, Tan Yun menghilang dari menara dan muncul di aula utama Dewa Liar di saat berikutnya. Kemudian, Sen Subing dan yang lainnya muncul dari sisi Tan Yun. Sen Subing menatap Tan Yun dengan lembut, "Suamiku, apa rencanamu di masa depan?" Tan Yun berpikir sedikit, "Tinggalkan tempat rahasia terlebih dahulu dan temukan cukup banyak buah dewa manusia, ular dewa bumi dan dewa surgawi yang muncul di jurang para dewa yang ganas. Kami akan mempromosikan dewa surga dalam waktu singkat, dan kemudian pergi ke kota dewa Hong Meng untuk bergabung dengan tentara. Ada banyak prajurit dan jenderal surgawi di kota dewa Hong Meng. Anda juga dapat mengambil kesempatan untuk menanyakan tentang keberadaan para elf dan keluarga dewa lainnya. Jika kita tidak menggunakan mata dan telinga tentara, akan sulit bagi kita untuk mengetahui keberadaan para elf dan dewa-dewa lain di dunia dewa Hong Meng yang luas. Pada saat yang sama, saya akan naik selangkah demi selangkah dari seorang prajurit dewa ke posisi kekuatan nyata. Dengan cara ini, saya dapat memperoleh lebih banyak sumber daya kultivasi, mendekati murid pengkhianat saya Lingxia Tianzun, dan mendapatkan batu suci. Hanya dengan cara ini kita bisa menghidupkan kembali Yusu sambil berkembang pesat dalam waktu singkat. Jika kita tidak memiliki sumber daya kultivasi yang cukup, bahkan jika kita telah berkultivasi di Menara Dewa selama 100.000 tahun, kita tidak dapat memulihkan kekuatan kita di masa lalu. Sudah kurang dari 80.000 tahun sejak keruntuhan besar alam semesta, jadi tujuan saya di tahun-tahun berikutnya adalah untuk menghancurkan Si Yuan Supreme dan Chaos Supreme, menyatukan 3 dunia dewa, membunuh iblis ekstrateritorial, menyelamatkan semua makhluk hidup di alam semesta. Alam semesta dan hindari dihancurkan oleh kehidupan sebelum keruntuhan besar alam semesta. Mendengar pidato itu, semua orang mengangguk setuju. Seperti yang dikatakan Tan Yun, tidak ada cukup sumber daya kultivasi. Sampai alam semesta meledak, dia rentan di depan 2 penguasa tertinggi. Karena itu, orang tahu bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk tinggal di Menara Dewa dan berlatih sepanjang waktu. Pada saat ini, Sue Zian sepertinya memikirkan sesuatu dan bingung, "Saudara ipar, Menara Dewa Lingqiao yang kita gunakan sekarang hanyalah artefak kelas atas tingkat 4. Mengapa tidak memperbaiki artefak ruang waktu dengan kelas yang lebih tinggi untuk berlatih?" Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Xian, kamu tidak tahu apa-apa. Perbedaan terbesar antara dewa dan basis budidaya fana dan abadi adalah bahwa ketika Anda menjadi dewa, itu tidak berarti bahwa Anda dapat meningkatkan ranah Anda dengan tetap retret. Kami membutuhkan sumber daya kultivasi untuk meningkatkan ranah kami, termasuk saya. Jika kami tidak memiliki sumber daya kultivasi, bahkan jika kami tetap berada di artefak ruang waktu tingkat ke-12, akan butuh ratusan juta tahun untuk dipromosikan dari kelas keempat dari Dewa Bumi kelas 1, dan waktu luar adalah ribuan tahun. Di atas Dewa Bumi, ada banyak ranah seperti Dewa Surgawi dan Semi Suci. Oleh karena itu, kita harus memiliki sumber daya kultivasi di tangan." Ketika mereka mendengar pidato itu, mereka belajar betapa sulitnya latihan dewa. Pada saat ini, Sen Subing tiba-tiba memikirkan sesuatu, "Suamiku, di masa lalu, kamu membuka banyak tempat rahasia. Protos lainnya mungkin ada di tempat rahasia." Tan Yun mengerutkan kening dan berkata, "Walaupun mungkin, tempat rahasia lain terlalu jauh dari sini.
Jika Anda ingin mencari semua tempat rahasia, dengan kecepatan kami saat ini, itu akan memakan waktu setidaknya 1000 tahun. Pada saat itu, setelah dipromosikan menjadi Dewa Surga, Anda harus bergegas kembali ke kota Dewa Hongmeng dalam waktu 10 tahun. Jika tidak, kamu akan dianggap oleh imam besar para kurcaci dan mengirim seseorang untuk membunuh kami. Oleh karena itu, kebijakan terbaik sekarang adalah meningkatkan kekuatan kita. Sen Subing menganggukkan kepalanya dan menatap Tan Yun dengan kagum. Suamiku, lebih baik bagimu untuk mempertimbangkan semuanya dengan baik. Tan Yun berkata sambil tersenyum, ya, ini belum terlambat. Kita harus mulai. Sekarang saya akan memberitahu Anda penampilan dan karakteristik buah Dewa Manusia, Ular Dewa Bumi, dan Dewa Surga. Selanjutnya, Tan Yun memadatkan penampilan 3 bahan alami dan harta bumi dengan kekuatan ilahi. Setelah mereka mengingatnya, mereka mengikuti Tan Yun keluar dari aula utama Dewa Liar. Tan Yun melepaskan kesadaran ilahinya dan menyelimuti seluruh tempat rahasia itu. Dia berkhotbah kepada Patriark Keluarga Dewa Raksasa Liar dan Patriark Keluarga Dewa Raksasa Hong Huang, saya akan meninggalkan tempat rahasia untuk beberapa waktu dan pergi ke jurang para dewa yang ganas untuk menemukan sumber daya budidaya. Anda harus menahan orang-orang Anda. Dan jangan pernah meninggalkan tempat rahasia. Begitu kamu mengungkapkan keberadaanmu, kamu akan menghadapi bencana pemusnahan. Setelah itu, kedua patriark dengan hormat mentransmisikan suara dan menyatakan kepatuhan mereka. Dalam pandangan Tan Yun, di alam Dewa Hongmeng, pasti ada artefak yang disimpulkan yang menyimpulkan 12 dewa besar bawahannya. Mereka bersembunyi di tempat rahasia, yang dapat melindungi kekuatan deduksi dari artefak deduksi, dan begitu mereka pergi, kemungkinan besar mereka akan dideduksi dari posisi mereka. Pada saat itu, konsekuensinya tidak terbayangkan. Karena itu, Tan Yun tidak akan membiarkan mereka meninggalkan tempat rahasia. Ketika mereka pergi, itu akan membuat langit bergetar. Setelah mengatur segalanya, Tan Yun memimpin orang-orang dan binatang untuk terbang ke gerbang tempat rahasia. Tan Yun memandang orang-orang dan berkata, karena dewa di dunia Dewa Hongmeng akan bergabung dengan tentara setelah dipromosikan menjadi Dewa Surga, artinya, pencari harta karun paling kuat di jurang para dewa yang ganas adalah tingkat ke-9 Dewa Bumi. Jika saya melakukan yang terbaik untuk membunuh Dewa Bumi kelas 8, bahkan jika saya bertemu dengan kelas 9, saya memiliki kemampuan untuk melarikan diri. Selain itu, keberuntungan kita tidak terlalu buruk. Jika kita bertemu dengan Dewa Bumi kelas 9 di jurang para dewa yang ganas, bahkan jika kita bertemu dengan mereka, kita mungkin tidak bermusuhan. Tentu saja, jika terjadi hubungan buruk, aku akan membawamu untuk melarikan diri lagi. Kemudian, Tan Yun membiarkan semua orang memasuki menara Dewa Lingqiao. Dia membuka pintu rahasia dan memasuki Gua Tusen. Setelah terbang selama lebih dari setengah jam, Tan Yun melayang di udara di pintu keluar Gua Tunsen. Segera, dia melepaskan kesadaran ilahinya yang sebanding dengan Dewa Bumi kelas 6. Ketika dia menemukan bahwa tidak ada seorang pun di luar, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan keluar dari Gua Tunsen dengan kecepatan tinggi, muncul di antara pegunungan di kedalaman jurang para dewa yang ganas. Serahkan ular Dewa Bumi, atau kalian semua akan mati. Tiba-tiba, suara sombong datang dari langit timur. Tan Yun mengerutkan kening dan berubah menjadi seberkas cahaya. Saat ini, lusinan tubuh berdarah terbaring di lembah. Dilihat dari pakaian tubuh, itu termasuk 2 kelompok. Pada saat ini, kedua sisi tubuh saling berhadapan. 12 orang di satu sisi semuanya adalah Dewa Bumi. Ada 9 orang di sisi lain, dewa yang sama. Pria kuat dengan 9 orang sebagai kepalanya dipenuhi dengan nafas Dewa Bumi kelas 6. Melihat 12 orang di seberangnya, dia berkata dengan senyum muram, beri aku semua ular Dewa Bumi, jika tidak, kamu hanya akan menemui jalan buntu. Orang tua itu, yang dipimpin oleh 12 orang, berkata dengan muram, apakah kamu tahu siapa orang tua itu? Kamu buta dan berani merampok orang tua ini. Kalian 9 mencari kematian. Apa milikmu? Sialan, kamu membunuh semua orang di tanah. Bukankah kamu merampok ular Dewa Bumi setelah membunuh? Itu juga milikmu. Lelaki kuat itu tertawa,
wajahnya dingin dan berkata dengan suara yang dalam, "Siapapun kamu harus memberikan ular dewa bumi kepadaku. Kamu memiliki nada besar." Orang tua itu marah. "Dengar, aku pengikut anak kedua Zanfu, Raja Dewa tertinggi." Mendengar pidato itu, pria kuat itu gemetar dan berkata dengan gelisah, Apakah Anda pria tuan muda Zan Sutian?" "Omong kosong," lelaki tua itu bergumam. 11 dewa bumi di belakangnya memandang 9 pria kuat dengan mencibir. Mendengar pidato itu, lelaki kuat itu memeluk tinjunya dan berkata, "Ada kesalahpahaman. Penjahat tahu bahwa dia salah. Tolong jangan ingat penjahatnya." Pria tua itu mendengus dingin, "Keluar." "Ya, ayo pergi sekarang." Pria kuat itu mengangguk di pinggangnya dan berkata dengan tegas kepada 8 orang di belakangnya, "Jangan pergi." Kemudian, ke-9 pria kuat itu ingin orang tua mereka melahirkan 2 kaki lagi, dan mereka melarikan diri tanpa jejak ketika mereka bernafas. Setelah melihat 9 orang pergi, lelaki tua itu memandangi mayat di tanah dan bersenandung dengan dingin, "Kamu tidak membayar sekelompok hal yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati, dan kamu pantas mati." Kemudian, lelaki tua itu melihat kembali ke 11 orang dan berkata, "Pergilah, temui Tuan Muda kedua, berikan ular dewa bumi kepada Tuan Muda kedua, dan kemudian terus mencarinya." "Ini Tuan Zhou," kata 11 orang dengan hormat, menghadap pria tua bernama Zhou Tong. "Tunggu." Tiba-tiba, sebuah suara dingin datang ke telinga Zhou Tong. Ketika 12 melihat ke belakang, mereka melihat seberkas cahaya ungu, yang datang dan berubah menjadi seorang pemuda tampan berbaju ungu. Zhou Tong tercengang pada awalnya. Kemudian, ketika dia menemukan bahwa Tan Yun hanyalah dewa keempat, kewaspadaannya menghilang. Dia tidak menyangka semut di depannya memanfaatkan api. "Anak muda, ada apa?" Zhou Tong bertanya sambil tersenyum. Tan Yun menutup telinga. Dia mengulurkan jari, menunjuk ke mayat-mayat di tanah dan berkata dengan dingin, "Kamu membunuh semua orang ini." "Betul sekali," Zhou Tong menjawab dengan cepat. "Mengapa?" Mata Tan Yun menjadi semakin dingin. "Kamu ambil saja ular dewa bumi. Kenapa membunuh mereka semua?" Orang tua itu bersedia membunuh. Zhou Tong mencibir, "Anak muda, mengapa kamu ingin membalaskan dendam mereka?" "Tidak," Tan Yun menggelengkan kepalanya. Jangan berani mengukur." Zhou Tong melirik Tan Yun, "Kalau begitu, kenapa kamu memanggil orang tua itu?" Tan Yun melihat mayat di tanah dan berkata-kata demi kata, "Itu sama seperti kamu." Mendengar pidato itu, Zhou Tong tertegun pada awalnya, dan kemudian tiba-tiba wajah tuannya memerah karena tawa. Begitu pula dengan 11 dewa bumi di belakangnya. Ke-12 tampaknya mendengar lelucon besar dan bertemu dengan bocah yang ingin bunuh diri dan memenangkan harta karun. "Tiba-tiba aku berpikir kamu lucu." Zhou Tong berkata sambil tersenyum, "Kamu hanyalah dewa kelas 4. Kamu akan membunuh 12 orang tua dan merebut harta karun. Anak muda, apakah kamu tahu apa ranah orang tua ini?" Tan Yun melihat sekilas bahwa Zhou Tong adalah dewa bumi kelas 6 dan ada 11 orang di belakangnya. 4 di antaranya adalah dewa bumi kelas 4 dan 7 adalah dewa bumi kelas 5. Tan Yun berkata dengan enteng, "Menurutku aku tidak lucu, dan aku tidak peduli apa ranah Anda. Serahkan ular dewa bumi, dan kemudian aku akan menepati janjiku. Sejak kamu meninggalkan seluruh tubuh mereka ketika kamu membunuh dan merampok harta karun itu, aku juga akan meninggalkan seluruh tubuhmu. Kamu hal kecil, ini jalan buntu." Wajah Zhou Tong benar-benar dingin, dan dia melambaikan tangannya, "Pergi ke orang tua itu dan ambil kepala anak ini." Ya, dewa bumi kelas 4,5 baya tiba-tiba mengambil langkah. Tangan kanannya memutar cakarnya, merobek kekosongan, melintas ke arah Tan Yun dan mencubit tangan kanannya ke lehernya. Menghadapi pria parubaya yang terbang, Tan Yun menguraikan seringai di sudut mulutnya, "Karena kamu tidak mengambil inisiatif untuk menyerahkan ular dewa bumi, dan kamu adalah orang-orang dari rumah Su, kamu hanya memiliki tulang." Berdengung. Tiba-tiba, Tan Yun bergerak-bergerak seperti guntur, tubuhnya terbalik di udara, dan jari-jari kakinya mengenai tangan kanan pria parubaya itu. Retakan. Pergelangan tangan pria parubaya itu patah di tempat, dan darahnya memercik. Pria parubaya itu berteriak, "Tuan Zhou, kecepatannya terlalu."
Bang! Sebelum suara pria parubaya itu jatuh, Tan Yun tiba-tiba muncul di depan tubuh setengah baya, meraih leher parubaya dengan tangan kanannya, dan berkata dengan dingin, hanya karena kamu masih ingin memenggal kepalaku. Tuan Zhou, tolong! Klik! Teriakan minta tolong pria parubaya itu tiba-tiba berhenti. Bang! Tan Yun mengendurkan leher pria parubaya itu dengan tangan kanannya dan melambaikan tangan kanannya. Tubuh pria parubaya itu meledak dan tulangnya tidak ada. Adegan ini bukan masalah kecil. 11 orang Zhou Tong tidak menyangka bahwa bocah di depan mereka begitu kuat. Aku sangat marah. Kamu anak kecil, berani membunuh orangku. Zhou Tong berteriak dengan marah, bunuh dia untukku. Dengan perintah Zhou Tong, 10 orang di belakangnya menawarkan pedang dewa satu demi satu dan akan membunuh Tan Yun. Tanpa menunggu 10 orang mengambil tindakan, Tan Yun mengambil inisiatif. Dia rendah di udara dan dengan cepat melewati 10 orang. Boom boom. Saat berikutnya, seluruh tubuh 10 orang diledakkan oleh Tan Yun. Jiwa sudah mati, dan tulangnya hilang. Melihat tulang yang berserakan di tanah, Zhou Tong benar-benar bingung. Dia tahu bahwa dia tidak dapat dengan mudah membunuh 10 anak buahnya. Zhou Tong menekan rasa takut di hatinya dan menunjuk Tan Yun dengan marah. Kami adalah tuan muda kedua dari istana dewa tertinggi, kamu. Lao Su tidak bisa membunuh karena kesalahan. Sosok Tan Yun melintas, dan Zhou Tong hanya bisa menangkap satu sosok. Mengetahui bahwa dia dalam bahaya, dia berteriak dengan putus asa, tuan muda kedua, seseorang ingin membunuh budak tua itu, dan dia harus merebut ular tanah yang ditemukan budak tua itu untukmu. Sambil mengaum, Zhou Tong mengambil kapak dengan tangan kanannya dan menebas ke arah Tan Yun yang berkelap-kelip. Dengan kapak 10.000 kaki membelah kekosongan dan bumi. Namun, Tan Yun menghindari kapak itu seperti hantu dan membuat ulang telapak tangan kanannya di pintu wajah Zhou Tong. Bang! Kepala Zhou Tong pecah seperti semangka dan terbang terbalik seperti cangkang tubuh tanpa kepala. Wah! Ketika Tan Yun melambai, cincin dewa di tubuh dan 11 cincin dewa yang tersebar di tanah berubah menjadi pita tipis dan diserap ke tangan Tan Yun. Tan Yun tidak melarikan diri karena dia telah melepaskan kesadaran ilahi dan menemukan bahwa ada ratusan dewa bumi di pegunungan 30 juta mil di utara. Yang pertama, seorang pemuda berjubah brokat, memiliki kekuatan tertinggi. Dia adalah dewa bumi kelas 8. Penampilannya 8 poin mirip dengan Zhan Zusheng. Tan Yun bisa memikirkannya dengan jari kakinya. Dia adalah Zhan Zutian, saudara kedua dari Zhan Zusheng. Memikirkan adegan ketika Zhan Zusheng mengejar dan bunuh diri 1000 tahun yang lalu, kemarahan Tan Yun bisa dibayangkan. Berdengung. Berdengung. Tan Yun merasakan getaran kehampaan. Zhan Zutian melepaskan kesadaran ilahi untuk mengunci dirinya sendiri, dan berkata dengan tajam, dasar, siapa yang berani membunuh tuan muda ini? Hari ini kamu hampir tidak bisa terbang.